persepsikan oleh disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi Dina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Lo mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunianya nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu menurut saya ya ngapain sakit hati Om Mbak Mega di Prat itu ya wajar bagi saya. Om mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara. Jadi artinya selama ini PDIP sendiri membaca sikap kenapa Pak Jokowi demikian karena ada miskomunikasi di dalam. Ya, yang sebetulnya persoalannya bukan itu. Yang pertama minta perpanjangan, minta 3 periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi. Terus yang kedua, kalau tidak 3 periode perpanjangan karena COVID. COVID ini dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi luar Indonesia juga sudah terjadi pemilihan presiden kok. Jadi ya kita rakyat Indonesia harus bisa menilai lah bahwa Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kerajaan. Kemarin pidatonya Bu Mega juga sempat disinggung sikap penguasa seperti sikap Orde Baru. Oh itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus. Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja, cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini nih. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya itu tidak seperti itu dulu. Dulu itu kalau pemilu, ayo PD Perjuangan 77 dapat 11 kursi gitu aja. 82 dinaikkan dapat 24 kursi. 87 karena Mbak Mega ikut dapat 52 kursi. Atau 54 kursi lupa saya. Karena Ibu Mega ikut karena orang-orang PNI bergabung semua di situ dan teman-teman semuanya masih sayang terhadap keturunan atau keluarga Bung Karno. Ancaman maksudnya mungkin bisa dijelaskan lebih konkret Pak, ancaman yang ditanya. Ya tanya yang diancam, mau aku sudah diancam. Kalau saya diancam mau saya buka. Tadi kan tadi ngomong Neo Orde Baru ya Pak De? Neo Orde Baru plus. Ya, itu gimana Pak De? Ya semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika Pak Harto. Itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu atau? Hanya tanya sana, yang itu yang menggunakan hak kekuasaan. Jadi kemarin saya sampaikan ojo adikang adigung adiguno, tapi ojonya hilang jadi adikang adigung adiguno. Artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Oh, berarti bukan kemarin sekretaris TKN Nusron Wahid ngomong itu katanya bentuk kegelisahan Ibu Mega atau bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan, PDI sampai PDI Perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya ibu aja belum kesampaian. Apanya Pak De? Belum bahagianya maksudnya gimana? Ya belum bahagia atau jelas 2014 punya kesempatan dia maju sendiri, entah kalah atau menang kan punya hak. Berikan ke Pak Jokowi Dodo. 2019 sama, berikan kepada Pak Jokowi Dodo. Perolehannya pun juga hanya 57%. Tidak bisa melebihi karena sudah bekerja 5 tahun. Dan sebenarnya rakyat dalam proses menilai itu sama saja sudah tahu persis. Apalagi sekarang sudah mau menamakan dinasti atau dan sebagainya. Yang paling utama yang saya catat, setelah saya nanti Pak Prabowo itu loh sebetulnya yang tidak benar. Karena kita itu negara kesatuan Republik Indonesia dengan proses yang namanya pemilihan umum. Kalau sudah ngomong seperti itu, yang namanya penguasa, kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi. Nah itu yang mesti harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia
Saya tetap biarpun diajar sampai mutar ya tetap Ganjar ngono wae. Tapi sekarang statusnya Pak Jokowi di PDIP itu seperti apa? Nah kalau kayak masalah KTM mesti punya apa enggak saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader. Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Oh dia pernah jadi pengurus DPD, hanya catatan di SK pun juga tidak masalah bagi saya. Tapi mereka masih PDI Perjuangan. Komunikasinya gimana? Saya udah tidak pernah komunikasi. Saya orang rakyat pinggir kali kok. Komunikasi dengan presiden ya enggak. Yang partai misal dari partai pihak partai. Nah, tanya sendiri kalau itu komunikasi dengan partai. Kalau tadi saya sendiri terakhir berkomunikasi dengan beliau. Ya terakhir saya didatangi Mas Gibran, ditawari untuk Wamen PUPR itu saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Saya menjaga perasaan Pak Ahmad Purnomo yang dipotong pada bulan September 2019 yang saya proses sampai DPP. Tahu-tahu Mas Gibran mendaftarkan dari DPD dan mendapatkan rekomendasi, ya sudah itu selesai. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit pernyataan dari saudara kita Rudi mengenai keluarga Pak Joko Widodo. Rudi mengatakan bahwa betapa kejinya keluarga Pak Jokowi. Nah, menurut saya pernyataan dari saudara kita Rudi ini sangat membuka dan sangat bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui apa sifat asli dari keluarga Pak Jokowi. Menurut saya hal-hal yang dinyatakan oleh saudara kita ini sangat membuka agar kita mengetahui hal yang terjadi saat ini. Memang keluarga Pak Jokowi saat ini semakin disoroti media sosial mengenai cawapres Prabowo Subianto, yang dimana Gibran yang ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini akan menjadi panasnya media sosial mengenai Pak Joko Widodo dan Gibran, sehingga Rudi ini juga mengungkap fakta keluarga dari Pak Jokowi dan Ibu Irana mengenai apa yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman mungkin lebih paham yang disampaikan oleh saudara kita Rudi mengenai keluarga Pak Joko Widodo. Nah, kita harus memahami hal yang terjadi saat ini. Nah, sebentar lagi akan mengadakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya teman-teman sudah mengetahui semua dari 3 calon dan rekam jejaknya, apakah memang layak menjadi pemimpin, apakah tidak layak menjadi pemimpin, itu tergantung dari teman-teman, karena kita sebagai rakyat yang akan menentukan siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Saya harap teman-teman tidak salah pilih, karena ketika kita salah memilih maka kita akan menikmati sengsaraan sampai 5 tahun. Teman-teman, kembali ke topik lagi mengenai fakta keluarga Pak Jokowi yang telah dibongkar oleh saudara kita Rudi tersebut. Hubungan keluarga Presiden Joko Widodo dengan pihak PDIP semakin memanas setelah Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri menyindir Jokowi dalam masalah pemerintahan. Kini gantian Ketua DPC DPD Pak Rudi ikut mengutip atau menguliti rumah tangga Jokowi dengan sang istri Iriana Joko Widodo. Memanas hubungan dua pihak itu tak lepas dari manuver politik yang dilakukan keluarga Jokowi, mulai dari Gibran Rakabuming Raka mendadak memeloti dari partai PDIP untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, kemudian Kaisang Pangarap secara instan terpilih sebagai ketua umum partai PSI. Nah, ini salah satu yang kita katakan dari awal bahwasannya yang buat media menyoroti keluarga Pak Jokowi ya karena Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang secara tiba-tiba yang bisa dikatakan bahwa Gibran mengkhianati partai PDIP. Nah, teman-teman, apalagi soal Kaisang yang menjadi ketua partai PSI yang secara instan. Nah, menurut saya apakah bisa menjadi ketua secara instan kalau tidak ada permainan orang dalam? Sama seperti kita ketika kita mendaftar di salah satu PT atau kita ingin bekerja, tentunya kita harus melewati masa-masa yang sulit, seperti kita menjadi karyawan biasa dulu, menjadi karyawan tetap, langsung manajer. Tentunya kita harus melewati tahap
ibaratnya kita melewati tangga-tangga semakin ke atas, bukan langsung ke atas. Jadi menurut saya juga heran apakah ada permainan sehingga Kaisang bisa menjadi ketua PSI. Apa mereka sudah menyusun rencana untuk memenangkan Prabowo Subianto agar partai PSI mendukung Prabowo di dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya PSI kan bergabung kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi tim sukses mereka. Nah, ini akan menjadi pro dan kontra untuk masyarakat, dan masyarakat akan berpikir buruk terhadap Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mempermainkan hal tersebut? Apakah tidak? Tentunya kalau kita lihat memang ketidaknetralan Pak Jokowi baru-baru ini membuat masyarakat berasumsi negatif terhadap Pak Jokowi Dodo. Nah, kembali lagi kepada topik pertama. Sontak Presiden Jokowi dan keluarga dinilai sudah mengkhianati partai PDIP yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud. Situasi ini memicu beragam perang mulut antara pendukung Jokowi dengan pendukung partai PDIP. Salah satunya datang dari VS Rudy yang mulai buka-bukaan soal permasalahan rumah tangga Jokowi. Nah, ini sempat dibantah langsung oleh anak sulung Joko Widodo, Gibran. Simak inilah fakta 7 rumah keluarga Pak Jokowi, Ibu Irana, yang telah dibongkar oleh Rudy tersebut. Rudy mengungkap pada konflik antara partai PDIP dan Jokowi juga dilatar belakangi karena sikap Iriana. Menurutnya, Iriana kecewa karena Jokowi disebut petugas partai oleh PDIP. Artinya bukan jadi presiden, artinya menjadi ketua sebagai petugas partai. Itu yang dimaksud oleh Ibu Irana, sehingga Pak Jokowi keluar dari partai PDIP. Mungkin saja Irana bilang kecewa, sebut petugas partai. Ya, kalau tersinggung disebut jadi petugas partai, ya harusnya seluruh nyalonin rakyat aja dulu waktu menjadi presiden. Nah, padahal partai PDIP telah melahirkan orang-orang yang tinggi, apalagi seperti Pak Jokowi yang sudah dilahirkan oleh partai PDIP sehingga 2 kali prodi menjadi presiden. Itu kan latar belakangnya dari partai PDIP yang telah mendidik dia dari awal. Bahkan dari Gubernur Jakarta saja memang dia dari awal sudah dari partai PDIP. Megawati saja sudah mengakui bahwa Jokowi sudah dianggap menjadi anaknya. Apakah ini menjadi etis? Menurut saya tidak etis lagi, karena permainan yang menghancurkan nama Pak Jokowi, yang bahwasannya dia seperti petugas partai. Padahal harusnya Pak Jokowi menyadari hal-hal tersebut yang telah membesarkan namanya. Seperti Gibran juga, partai PDIP yang sudah membesarkan namanya sebagai wali kota Solo, itu kan Megawati yang mendukung dia agar bisa menjadi wali kota Solo. Tetapi inilah permainan politik, teman. Nah, kembali lagi kita kepada topik pertama. Sebut Irana tak hadir pemakaman ibu mertua. Nah, seperti yang dikatakan oleh saudara kita dari awal video pertama mengenai Ibu Irana tidak hadir ke makam mertua atau ibu Pak Jokowi yang telah meninggal kemarin, bahwa Ibu Irana tidak datang dalam makam tersebut. Mantan wali kota Solo ini juga belak-belakan menyebut Iriana tidak hadir acara pemakaman Ibu Bunda Joko Widodo pada tahun 2020. Atas dasar itu, Rudy mengaku tidak heran jika Irana juga tidak menghormati ketua partainya, Megawati Soekarno Putri. Itu mertuanya Ibu Irana, ibu Pak Joko Widodo, waktu meninggal dunia nggak melayat kok, malah sambil talilah terakhir kalau nggak salah 1000 hari nggak hadir juga kok, beber Rudy tersebut. Ngapain sakit hati karena Bu Mega? Mertuanya sendiri aja tidak dihargai oleh beliau, tidak dihormati. Emang siapa yang membesarkan Pak Joko Widodo sampai bisa menjadi presiden? Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden, kan nggak jadi ibu negara, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Rudy tersebut yang di dalam cuplikan video tersebut. Ungkap Jokowi minta 3 periode. Rudy tanpa ragu menyebut Jokowi dan keluarganya sempat meminta partai PDIP untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Namun kata Rudy, permintaan Jokowi tidak dikabulkan oleh partai PDIP yang taat kepada konstitusi.
Alasan kami akhirnya menganggap Jokowi tidak tegak lurus dengan partai, yang pertama karena meminta perpanjangan masa jabatan, minta 3 periode lah, Bu. Megawati itu orang yang taat dan patut terhadap konstitusi. Nah, menurut saya ketaatan bahwa harus dijalankan, apalagi konstitusi. Ketika kita tidak menaati konstitusi, maka konstitusi akan menjadi hancur, maka mahasiswa akan turut tangan juga. Menurut saya apa yang dikatakan saudara kita ini membuka agar kita tidak ada konflik di antara Megawati juga. Megawati yang tegak lurus terhadap konstitusi menurut saya sudah keren. Sindiran Gibran yang direkomendasikan oleh Pak PDIP di Pilkada Solo. Dalam kesempatan ini Rudi turut menyindir Gibran. Ia menyebut anak Jokowi itu bisa mencalonkan diri sebagai wali kota Solo berkat mendapatkan rekomendasi partai PDIP khususnya dari Megawati. Menurut Rudi, Megawati sangat menyayangi Presiden Joko Widodo. Hal itu membuat Megawati menyetujui pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo. Nah, menurut saya, yang saya katakan tadi bahwasannya Gibran juga sebagai wali kota Solo itu atas dukungan dari Megawati, atas rekomendasi dari Megawati. Menurut saya apalagi yang kurang dari Megawati ini yang sangat baik. Tetapi mengapalah yang terjadi saat ini mengecewakan Ibu Megawati? Seharusnya Megawati ini dihormati karena dia adalah ketua parpol. Tetapi inilah yang terjadi, teman-teman. Kadang kita melihat orang yang sudah kita anggap baik, tetapi di belakang malah buruk. Jadi ya tidak heran lagi hal-hal yang saat ini. Gibran belah sang ibu. Tuduhan Rudi soal ibu Iriana yang tak hadir di pemakaman mertua karena kecewa langsung dibantah Gibran. Mas Wali pun bingung apakah sang ibu pernah mengungkap soal kekecewaan tersebut. Nah, jadi Gibran juga mengungkap dan mempertanyakan kepada Ibu Irana apakah kekecewaan tersebut diungkap atau tidaknya. Emang ibu sudah pernah bicara seperti itu? Kapan ngomongnya? Tanya Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo pada Kamis 30 November 2023 kemarin. Kakak Kaisang Pangarap ini pun ragu dengan tuduhan Ibu Irana kecewa dan mertuanya. Terlepas dari itu, Gibran tak ingin ambil pusing menanggapi tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tak benar dan hanya gosip. Nah, inilah media sosial, teman-teman. Ketika kita tidak tahu menanggapi hal yang mana yang baik, tapi menurut saya kalau kita berpikir secara logika, apa penyampaian dari Rudi ini memang ada benarnya juga. Nah, mungkin kita sampai di sini saja. Mungkin teman-teman lebih tahu, lebih paham apa yang disampaikan Pak Rudi tadi. Apakah teman-teman berpikir secara logis? Ya, teman-teman harus memahami hal-hal yang terjadi saat ini. Teman-teman, mungkin dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada tanggapan teman, cantumkan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.